Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Ibn Mata. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pengantar tasawuf sunni. Jadi yang pertama ada pengertian tasawuf. Tasawuf secara epistemologi itu berasal dari bahasa Arab, yaitu tasawafa, ya tasawafu, tasawufan. Selain berasal dari kata tersebut, ada juga yang berpendapat bahwa tasawuf berasal dari kata suf, yang artinya bulu atau domba. Dari kata ini dapat diartikan bahwa para penganut ahli tasawuf itu hidupnya sederhana tetapi memiliki hati yang mulia dan menjauhi pakaian sutra sehingga mereka hanya memakai kain yang berasal dari bulu domba. Kata suf juga dapat diartikan dengan selembar bulu, yang artinya para sufi di hadapan rohnya merasa bahwa dirinya bagaikan selembar bulu yang terpisah dari kesatuannya dan tidak memiliki apa-apa. Kata tasawuf juga berasal dari kata sof yang artinya barisan. Makna sof ini dapat diibaratkan kepada para jamaah yang selalu berada di barisan terdepan ketika sholat. Sebagaimana ketika sholat berada di barisan pertama, maka akan mendapatkan kemuliaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf juga berasal dari kata sofa yang artinya jernih, bersih, dan suci, yang artinya sebagai nama dari mereka yang memiliki hati yang bersih dan suci, maka dapat diartikan bahwa mereka mensucikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui kerohaniannya yang begitu dalam, yaitu dengan menjauhkan diri dari sifat dan sikap yang kotor sehingga mencapai kebersihan dan kesucian pada dirinya. Ada juga yang berpendapat bahwa tasawuf berasal dari kata sufa, yaitu serabi Masjid Nabawi yang ditempati sebagian sahabat Rasulullah. Makna tersebut dilatar belakangi oleh sahabat Rasulullah yang pola hidupnya zuhud dan fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menuntut ilmu kepada Rasulullah yang berpenghuni di serabi Masjid Nabawi. Tasawuf dibagi menjadi tiga, yaitu tasawuf akhlaki atau sunni, tasawuf falsafi, dan tasawuf amali. Tasawuf sunni atau akhlaki itu ajaran tasawuf yang membahas tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa pada pengaturan sikap dan mental dan tingkah laku yang disiplin yang berguna untuk mencapai kebahagiaan. Manusia harus mengidentifikasikan dirinya dengan ciri-ciri ketuhanan melalui pensucian jiwa dan raga yang bermula dari pembentukan pribadi yang bermoral dan berakhlak mulia, yang dalam ilmu tasawuf dikenal dengan sebutan tahalli atau pengosongan diri dari sifat tercela, tahalli atau mengisi diri dari sifat terpuji, dan tajalli atau terungkapnya nur gaib bagi hati yang telah bersih sehingga mampu menangkap cahaya ketuhanan. Tasawuf yang kedua, tasawuf falsafi. Itu tasawuf yang ajarannya memadukan antara visi mistis dan rasional. Sebagai penggagasnya, tasawuf falsafi memiliki karakteristik yang mengandung kesamaran akibat banyaknya ungkapan dan istilah khusus yang dapat dipahami oleh mereka yang memahami ajaran tasawuf falsafi. Yang terakhir, tasawuf amali. Itu suatu ajaran tasawuf yang lebih menekankan amalan-amalan rohani dibandingkan teori dan mempunyai tujuan yang sama dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai amalia atau riyadhah yang dilakukan dengan memperbanyak wirid serta amalan lainnya. Dalam tasawuf amali terdapat beberapa unsur di dalamnya, terdiri dari beberapa praktik ibadah yang semata-mata hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya lebih menekankan ke tasawuf sunninya. Pengertian tasawuf sunni. Tasawuf sunni adalah tasawuf yang berusaha untuk memadukan antara syariat dan hakikat. Dan hakikat tasawuf sunni itu sendiri adalah mencari cara untuk berjumpa dan berdekatan dengan Tuhan serta menjauhkan diri dari Tuhan dengan menggunakan metode baru yang belum dikenal pada masa salaf as-sabilin. Latar belakang kemunculan tasawuf sunni dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal yang menyebabkan tasawuf ini adalah sekitar masalah akidah-akidah yang menjadi masalah besar, sedangkan faktor internalnya adalah kritik-kritik tasawuf yang ada saat itu oleh tokoh-tokoh sufi yang dipandang menyimpang. Adapun sumber Al-Quran dan hadis seperti yang tertera di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Lalu yang kedua, sumber dari hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda,
bahwa Allah SWT berfirman, "Barang siapa memusuhi seorang waliku, maka aku mengumumkan peperangan terhadapnya. Tidak ada sesuatu yang mendekatkan hambaku kepadaku yang lebih aku sukai daripada pengalaman yang aku wajibkan atasnya. Kemudian hambaku yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan amal-amal sunnah, maka aku senantiasa mencintainya. Jika aku telah cinta kepadanya, jadilah aku pendengarnya yang dengannya ia mendengar, aku penglihatannya yang dengannya ia melihat, aku tangannya yang dengannya ia berjalan. Jika ia memohon kepadaku, aku perkenankan permohonannya. Jika ia meminta perlindungan, aku lindungi. Dan jika ia mengulang-ulang sesuatu, maka aku adalah pelakunya. Sebagaimana keraguan seorang mukmin yang membenci kematian sementara aku membenci keburukannya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan yang kedua ada sejarah timbulnya tasawuf. Tasawuf dari segi sumber perkembangannya memunculkan pro dan kontra baik di kalangan muslim maupun kalangan non-muslim. Mereka yang menganggap tasawuf Islam sebagai sebuah paham yang bersumber dari agama lain, pandangan ini diwakili oleh para orientalis, dan mereka berusaha menulis tentang tasawuf Islam untuk mengembalikan kehidupan rohani sufi dalam Islam pada sumber asing, di samping Al-Quran dan Sunnah. Mereka mengatakan bahwa tasawuf Islam tumbuh karena terpengaruh oleh ajaran di luar Islam, antara lain ajaran agama Hindu, Buddha, Persia, Nasrani, pemikiran filsafat Yunani, dan ajaran Neoplatonisme. Berikut ini beberapa pengaruh ajaran lain ke dalam tasawuf. Yang pertama, Hindu-Buddha. Ajaran Hindu mendorong manusia agar menyatukan jiwanya dengan dewa, yang disebut penyatuan Atman dengan Brahman, yang sama dengan Ittihad, Hulul, dan Wihdatu al-Wujud dalam tasawuf Islam. Dengan ajaran Buddha mendorong untuk mencapai nirwana dengan cara meninggalkan kehidupan dunia atau bersemedi untuk meniadakan dirinya, yang dalam tasawuf Islam disebut fana dan bako. Yang kedua ada Persia. Di Persia telah hidup suatu gagasan yang menganggap bahwa asal-usul segala sesuatu itu dari Tuhan. Semesta ini tidak mempunyai wujud tersendiri dan wujud yang sebenarnya hanyalah Tuhan. Yang ketiga ada Nasrani. Pertama, adanya interaksi antara orang Arab dan kaum Nasrani pada masa jahiliyah maupun zaman Islam. Kedua, adanya kesamaan antara kehidupan para asketis atau sufi dalam hal mereka melatih jiwa atau riyadhah dan mengasingkan diri dengan para rahib ketika sembahyang dan berpakaian. Yang keempat ada Yunani. Kehidupan Yunani seperti filsafat telah masuk ke dunia Islam pada akhir Bani Umayyah dan puncaknya pada masa Bani Abbasiyah ketika berlangsungnya penerjemahan filsafat Yunani. Dengan kegiatan penerjemahan itu, banyak diantaranya buku filsafat yang dipelajari umat Islam. Hal ini dapat diartikan sebagai proses pengenalan umat Islam pada metode berpikir filosofis. Yang kelima ada ajaran Neoplatonisme, bahwa segala yang ada merupakan pancaran dari Zat Yang Maha Esa, dan sesuatu tersebut akan kembali lagi kepadanya. Karena itu diisyaratkan untuk mensucikan diri dari kotoran duniawi dengan cara meninggalkannya sehingga ia dapat menyatu kembali dengannya. Seperti Al-Ghazali yang mengatakan, tidak pernah terjadi ada hamba yang dapat menyatu dengan Tuhannya lalu ia menjadi Tuhan, karena hamba tetap posisinya sebagai tercipta sedangkan Allah sebagai penciptanya. Kedua wujud ini tidak dapat menyatu atau lebur menjadi satu wujud, kecuali hamba hanya bisa mendekati Tuhannya, yang disebut Al-Qarib bil Al-Jili, dan inilah yang disebut Ma'rifah dalam tasawuf Sunni. Keenam, Arab. Islam muncul di Arab sehingga tidak menutup kemungkinan pengaruh dari unsur Arab pra-Islam masuk dalam ajaran tasawuf Islam. Untuk melihat bagaimana tasawuf berasal dari dunia Islam, pelacakan terhadap sejarah munculnya tasawuf dapat dijadikan dasar argumentasi munculnya tasawuf di dunia Islam. Dan yang terakhir, karakteristik tasawuf Sunni. Yang pertama, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, terminologi tasawuf Sunni dilakukan secara transparan. Ketiga, antara Tuhan dengan hambanya terdapat konteks pembatas antara keduanya. Keempat, tasawuf Sunni beranggapan bahwa teori fikih atau lahiriah juga dianggap penting. Yang terakhir, fokus pada pembinaan akhlak, pengobatan jiwa dengan tahalli dan tajalli. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pemahaman yang kurang jelas.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.